Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Nusantara TV yang insyaallah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Falaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk bertakwa dan juga bertawakal. Ada banyak keutamaan yang kita dapatkan dari takwa dan tawakal. Di awal Allah menegaskan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhraja, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah juga akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka arahnya. Dari sini dengan bertawakal, dengan bertakwa, kita akan mendapatkan dua keutamaan. Namun perlu kita pahami bersama, sebenarnya takwa itu seperti apa? Secara definitif, takwa diartikan dalam surah Ali Imran, kita meminjam salah satu firman Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf dan menghindari kemungkaran, melarang kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Ini adalah definisi takwa. Namun secara implementatif, bagaimana kita menjadi manusia yang bertakwa? Dan siapakah manusia yang bertakwa itu? Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya dengan hal yang gaib. Yang gaib berarti yang tidak nampak oleh mata zahir kita. Jangan sampai kita kufur terhadap hal yang gaib. Kita mengingkari hal-hal yang gaib. Karena bagian dari iman kita, rukun iman kita adalah percaya terhadap malaikat. Tentu malaikat sifatnya tidak terlihat oleh mata kita. Begitu juga dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu telah diberitakan di dalam Al-Qur'an, maka kita wajib untuk mengimaninya. Ini bagian dari takwa, percaya terhadap hal yang gaib. Lalu indikator takwa yang kedua yaitu yuqimunas shalah, mendirikan salat. Jadi setelah kita beriman, kita juga melaksanakan rukun Islam. Salah satunya adalah mendirikan salat. Selanjutnya, indikator yang ketiga dari orang yang bertakwa yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian harta yang dimilikinya, sebagian rizki yang dimilikinya yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Maka dengan indikator tersebut, dengan definisi tersebut atau makna takwa secara definitif dalam surah Ali Imran dan secara implementatif dalam surah Al-Baqarah, ketika kita mampu melaksanakannya, maka kita bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Dan ketika kita bertakwa, Allah menjanjikan makhraja, akan diberikan solusi, akan dikeluarkan dari semua masalahnya, akan diberi jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua keutamaannya yaitu mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka arahnya. Dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan, kiri, atas, bawah, jauh, mendekat, sulit, dipermudah. Rizki akan datang dengan mudah, khusus bagi mereka yang bertakwa. Lalu Allah menambahkan dalam ayat tersebut, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Ini adalah janji keutamaan yang kedua tentang tawakal. Tawakal dalam definisinya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa orang yang bertawakal adalah orang yang menyerahkan hati dan diri mereka setelah melakukan ikhtiar. Ikhtiar dalam arti mengerahkan segala segenap daya zikir, fikir, dan ikhtiar kita. Lalu kemudian kita menyerahkan diri kepada Allah, maka itulah yang disebut sebagai tawakal. Bukan pasrah. Orang yang pasrah adalah orang yang menyerahkan diri sebelum berusaha. Maka itu tidak dianjurkan. Kita dianjurkan untuk bertawakal karena Allah menjanjikan keutamaan juga bagi orang-orang yang bertawakal. Pertama, Allah menjanjikan orang-orang yang bertawakal akan hasbuh, bahwa hasbuh,
mereka akan diberikan atau dicukupkan segala keperluannya. Jadi ketika kita memiliki keperluan, keinginan, dan Allah akan menjanjikan kecukupan bagi orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya yang kedua, Allah menjanjikan bagi orang yang bertawakal adalah innallaha balighu amri. Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Maka keutamaan takwa dan tawakal insya Allah menjadikan hidup kita menjadi lebih mudah. Semoga dengan takwa dan tawakal hidup kita lebih mudah, dijauhkan dari segala masalah, diberikan kecukupan, dan dimudahkan segala urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.